Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mira Purwadi, dosen IAIN Manado, Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam. Pada saat ini kita akan sama-sama mempelajari pada mata kuliah keadvokatan pada materi bantuan hukum. Pada saat ini kita akan masuk kepada materi bantuan hukum. Apabila mahasiswa melihat daripada gambar yang telah ditampilkan, di situ telah ditampilkan tentang beberapa permasalahan seperti global warming, discrimination, economic fluctuation, dan lain-lain. Apabila ada pertanyaan apa yang Anda lihat, maka semua yang ada di sini adalah berbagai macam permasalahan, baik permasalahan dari pemanasan global, diskriminasi, kegagalan dalam pendidikan, dan lain-lain. Maka tujuan daripada mempelajari bantuan hukum yaitu untuk memberikan solusi, jawaban terhadap semua problem-problem yang ada. Seberapa besar problem yang ada, pasti selalu ada solusinya. Maka di dalam memberikan bantuan hukum, kita tidak boleh hanya berdiam diri, karena berdiam diri itu tidak akan menyelesaikan masalah. Ada ungkapan yang mengatakan diam itu adalah emas, tetapi diam itu tidak relevan dalam menghadapi problem-problem sosial. Dalam hadis dijelaskan, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dalam Quran juga dijelaskan, Allah SWT berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Begitu juga dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, dan jika tidak mampu maka tolaklah dengan hatinya, dan hal tersebut adalah selemah-lemah iman. Maka tujuan daripada advokasi atau kita mempelajari mata kuliah ini adalah untuk memberikan daripada bantuan, menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial. Maka don't be silent. Kita tidak boleh hanya berdiam diri. Maka apa tujuan daripada advokasi ini? Tujuannya adalah untuk memberikan daripada bantuan kepada orang yang membutuhkan daripada bantuan. Bantuan hukum adalah hak konstitusi setiap warga negara. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama yang tertera di dalam konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang mana pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar jelaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, sehingga negara berkewajiban melindungi dan mengakui setiap hak asasi warga negaranya. Pada pasal 28D ayat pada huruf I Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ini bermakna bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan sama di hadapan hukum, seperti pada asas equality before the law, semua sama di hadapan hukum. Mengapa perlu yang namanya bantuan hukum? Yang pertama, masih tingginya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh penegak-penegak hukum. Kita bisa lihat bersama berapa banyak daripada penyimpangan yang telah dilakukan, baik dalam pihak kepolisian, kejaksaan, dan sebagainya. Sehingga perlu kita memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak mereka dalam proses penegakan hukum. Banyak di antara kita sebagai warga negara tidak memahami dan mengetahui bahwa kita sebagai warga negara memiliki hak dalam proses penegakan hukum. Masih banyak terjadi penyelewengan, penyimpangan oleh penegak-penegak hukum karena masyarakat tidak memahami hak mereka. Salah satu hak daripada masyarakat dalam proses penegakan hukum yaitu didampingi oleh penasehat hukum. Kemudian yang ketiga, tingginya tingkat kemiskinan sehingga sulit mengakses terhadap pengacara.
Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam proses penegakan hukum itu membutuhkan daripada kos yang besar, yang salah satunya membayar biaya perkara ataupun membayar biaya kepada penasihat hukum. Padahal negara kita adalah negara yang makmur, yang sebenarnya bantuan hukum itu merupakan kewajiban daripada negara untuk masyarakat atau warga negara Indonesia. Apa tujuan daripada bantuan hukum? Tujuan daripada bantuan hukum menjamin dan memenuhi hak masyarakat atau kelompok masyarakat miskin untuk mendapatkan akses keadilan demi mewujudkan hak konstitusional semua warga negara sesuai dengan prinsip persamaan di kedudukannya di dalam hukum. Kenapa? Karena orang miskin menganggap bahwa proses hukum itu beracara di depan pengadilan milik daripada segelintir orang saja. Orang yang kaya bisa mendapatkan keadilan. Sehingga bantuan hukum bertujuan agar warga negara bisa mendapatkan hak konstitusionalnya yang tadi telah dijelaskan, yang terletak di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Kita bisa melihat gambar ini. Ada Kusrin dibui gara-gara menjual TV bekas. Seorang nenek yang hanya mengambil daripada 3 butir kakao, nah itu dihukum. Ibu Asyani, seorang nenek, dipenjara karena dituduh mencuri kayu. Khalil dipenjara gara-gara sebutir semangka. Baik Nuril, ibu guru, dipenjara karena dilecehkan kepala sekolah. Ini beberapa gambaran yang kita lihat yang mana penegakan hukum kepada masyarakat itu dirasakan oleh masyarakat, mereka tidak mendapatkan daripada yang namanya keadilan. Maka penegakan hukum itu masih dipengaruhi oleh kekuatan kekuasaan dan uang. Kita bisa lihat putusan-putusan pengadilan itu masih dipengaruhi oleh kekuasaan. Ada intervensi politik, ada intervensi daripada penguasa. Begitu juga ada intervensi uang. Tidak sedikit lawyer, hakim itu menjadi terpidana karena menerima daripada uang suap dalam perkara di pengadilan. Itu juga penegakan hukum masih diskriminatif. Tegas terhadap yang lemah, tumpul terhadap yang kuat. Ini satu adagium yang sangat relevan dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Ketika orang miskin berhadapan dengan hukum, maka seakan-akan hukum itu hilang, tidak pro terhadap rakyat miskin. Tetapi ketika orang kaya berproses di hadapan pengadilan, maka seakan-akan orang kaya itu akan mendapatkan keadilan. Kemudian penegakan hukum menghasilkan ketidakadilan hukum. Baik polisi, jaksa dan hakim, masih ada penegak-penegak hukum itu yang memberikan daripada putusan-putusannya itu menghasilkan ketidakadilan hukum. Itu juga penegakan hukum belum mampu menjawab rasa keadilan masyarakat. Di sini dijelaskan tumpul kalau sama koruptor, tapi tajam ke rakyat miskin. Ada justice injustice. Menurut Anda mengapa terjadi ketidakadilan dalam penegakan hukum? Apa jawabannya? Nah, nanti sebentar akan ada tugas yang diberikan kepada mahasiswa untuk menjawab daripada pertanyaan tersebut. Sehingga dalam regulasi nasional tentang bantuan hukum di Indonesia, pasal 22 ayat 1 Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang advokat, itu advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Jadi advokat dalam ini penasihat hukum, pengacara, lawyer itu mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Itu juga dalam Undang-Undang Bantuan Hukum, Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, mengatur tidak hanya advokat saja yang bisa memberi bantuan hukum, melainkan dosen, paralegal, mahasiswa, fakultas hukum juga boleh memberikan bantuan hukum. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang bantuan hukum.
Maka ada 3 jenis bantuan hukum. Pro bono itu dari advokat tadi yang telah dijelaskan sesuai dengan undang-undang advokat. Kemudian ada bantuan hukum dari organisasi bantuan hukum yaitu OBH, termasuk lembaga konsultasi bantuan hukum yang ada di setiap perguruan tinggi, dan pembebasan biaya perkara. Biasanya pembebasan biaya perkara ini itu dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Seperti kita berproses di pengadilan, ada pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin. Kemudian kita bisa melihat juga masih banyak problem bantuan hukum di Indonesia. Seperti apa? Kurang memadainya jaminan pemenuhan hak atas bantuan hukum. Jadi masih banyak masyarakat ini tidak mendapatkan haknya dalam pemenuhan bantuan hukum. Kemudian kurang kesadaran aparat penegak hukum terhadap pemenuhan hak atas bantuan hukum. Padahal para penegak hukum itu sebenarnya harus mempunyai tujuan yang sama seperti tujuan daripada undang-undang bantuan hukum, sehingga hak daripada masyarakat itu bisa didapatkan. Kemudian yang ketiga, terbatasnya advokat dan lembaga yang komit memberikan bantuan hukum. Rata-rata setiap permasalahan, setiap kasus yang datang kepada advokat itu harus melalui daripada proses profit, yang mana klien harus membayar biaya daripada setiap proses yang telah dilalui atas permasalahan hukum klien. Seharusnya setiap advokat ataupun lembaga bantuan hukum itu tidak membebani baik biaya kepada masyarakat miskin. Ini merupakan problem bantuan hukum yang ada di Indonesia. Kemudian faktor-faktor yang membuat bantuan hukum tidak terpenuhi. Yang pertama, faktor kesenjangan sosial di antara masyarakat yang bermasalah dengan hukum. Faktor yang kedua adalah faktor informasi bantuan hukum yang tidak diketahui oleh masyarakat. Ini faktor yang paling banyak terjadi. Masih banyak masyarakat itu tidak mendapatkan informasi. Padahal di dalam undang-undang advokat, pengacara penasihat hukum itu wajib untuk memberikan bantuan hukum. Begitu juga organisasi bantuan hukum seperti LBH, LKBH, dan sebagainya wajib memberikan bantuan hukum. Begitu juga di Mahkamah Agung, di pengadilan ada pembebasan biaya perkara bagi masyarakat yang miskin, tetapi dalam tanda kutip itu ada persyaratannya. Kemudian prinsip-prinsip umum dalam bantuan hukum. Yang pertama, kepentingan keadilan. Tujuan memberikan bantuan hukum untuk memberikan keadilan kepada pihak yang memperjuangkan keadilannya. Kemudian prinsip bantuan hukum diberikan kepada orang itu yang tidak mampu, baik dalam segi finansial Kemudian setelah itu hak untuk memilih pengacara. Ketika diberikan bantuan hukum, klien itu berhak untuk memilih siapa pengacaranya. Kemudian negara memberikan akses hukum pada setiap tahap pemeriksaan. Sebenarnya dalam hal ini pihak tahap 1 itu di kepolisian dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Seyogyanya seorang penyidik itu harus memberikan informasi kepada setiap yang berperkara agar mempunyai atau didampingi oleh penasihat hukum. Kemudian hak bantuan hukum yang efektif. Ketika kita memberikan bantuan hukum bukan hanya sekedar contohnya menandatangani daripada surat kuasa kemudian selesai, tetapi kita harus betul-betul efektif memikirkan, berusaha agar keadilan masyarakat itu akan tercapai. Kemudian profesionalisme pemberi bantuan hukum. Dibutuhkan daripada lembaga hukum yang profesional, baik dalam segi organisasi ataupun individu-individu yang tergabung pada organisasi bantuan hukum, baik pengacara, dosen, paralegal, mahasiswa, dan sebagainya. Nah, di IAIN Manado kita memiliki daripada lembaga konsultasi dan bantuan hukum IAIN Manado, yang mana sebelum tahun 2019 lembaga ini sudah ada, kemudian diaktifkan lagi berdasarkan SK Rektor nomor 506 tahun 2019 tentang pengangkatan pengurus lembaga konsultasi dan bantuan hukum IAIN Manado, yang mana kita sudah bergerak dalam bidang litigasi ataupun non litigasi, memberikan bantuan hukum secara litigasi, pendampingan baik di kepolisian
pendampingan di persidangan, baik kasus-kasus perdata ataupun pidana, ataupun di pengadilan agama seperti waris, perceraian, dan lain-lain. Begitu juga kita telah memberikan bantuan hukum dalam bentuk konsultasi dan penyuluhan hukum, yang mana penyuluhan hukum ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya di beberapa tempat, baik di sekolah ataupun di desa, yang diberikan langsung kerjasama antara Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum IAIN Manado bekerjasama dengan mahasiswa Fakultas Syariah. Begitu juga Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum IAIN Manado ini membuka ruang, memberikan kesempatan kepada masyarakat bisa langsung untuk datang bertanya terkait dengan permasalahan-permasalahan hukum yang telah dialami oleh masyarakat. Nah, itulah materi tentang bantuan hukum untuk mata kuliah keadvokatan. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk mahasiswa sehingga menambah daripada pengetahuan khususnya dalam bidang bantuan hukum. Demikian video pembelajaran pada mata kuliah keadvokatan, khususnya pada materi bantuan hukum. Disampaikan kepada seluruh mahasiswa untuk mengerjakan tugas yang ada pada video yang di atas. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.